Pemerintah Desa Janti di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memiliki objek wisata air yang bernama Janti Park. Objek wisata yang dikelola Badan Usaha milik Desa BUMDes Jaya Janti, Desa Janti itu mampu menyumbangkan omset sebesar 3,8 miliar rupiah pada 2023. Pengembangan wisata Janti Park murni dilakukan BUMDes Jaya Janti dengan memanfaatkan alokasi dana Desa Janti. Bahkan pengoperasian wisata Janti Park juga dapat memberdayakan masyarakat desa sebanyak 120 orang. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Dewi Rukmini wartawan Tribun Jogja yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Dewi Rukmini, silakan informasi dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Melaporkan dari Kabupaten Klaten Tribuners bahwa di Kabupaten Klaten ada pemerintah Desa Janti di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, memiliki sebuah objek wisata air yang bernama Janti Park. Objek wisata tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Jaya Janti, Desa Janti, yang mana dalam pada tahun 2023 kemarin mampu menyumbangkan atau meraih omset sekitar 3,8 miliar. Menariknya, pengembangan wisata Janti Park itu murni menggunakan dana desa atau memanfaatkan alokasi dana desa yang mana dikelola langsung oleh BUMDes Jaya Janti. Bahkan dalam pengoperasionalannya juga memberdayakan masyarakat sekitar lantaran ada sekitar 120 orang atau masyarakat sekitar yang mencari nafkah di wisata Janti Park tersebut. Kepala Desa Janti Tri Prakoso mengatakan bahwa objek wisata Janti ini sudah mulai beroperasi pada 20 Desember 2020. Dikatakan selama 3 tahun terakhir untuk pengoperasiannya, pengembangan destinasi wisata Janti Park ini murni menggunakan dana desa dan tidak ada investor sama sekali. Beliau mengatakan bahwa objek wisata Janti ini berdiri di atas tanah kas desa seluas sekitar 2 hektar, yang mana selama 3 tahun ini untuk eh, pembangunannya sudah sekitar separuh dari lokasi yang ada di wisata Janti Park. Tri Prakosa menyebut bahwa selain menyediakan lowongan kerja bagi 120 warga Desa Janti, objek wisata Janti Park sendiri juga memberdayakan pengembangan UMKM di sekitar lantaran ada sekitar 50 UMKM UMKM yang meliputi ibu-ibu rumah tangga atau warga sekitar yang mana bisa menitipkan dagangan mereka di resto wisata Janti Park setiap hari ataupun setiap minggu. Beliau menjelaskan bahwa konsep dalam pengembangan UMKM ini adalah menggalakkan UMKM dari warga, di mana setiap warga bisa menitipkan dagangannya ke resto Janti Park, sehingga beliau menyebut tidak menyewakan satu tempat untuk per orang atau untuk 2 orang, tetapi menyediakan satu tempat yang mana satu tempat itu bisa dititipin untuk produk-produk UMKM buatan dari warga sekitar. Selain itu, untuk hasil keuntungan wisata Janti Park ini sendiri juga rutin digunakan untuk melaksanakan kegiatan kemasyarakatan. Semisal untuk gelaran Janti menghafal Al-Quran, terus donasi kepada anak yatim piatu atau yatim atau piatu, serta kegiatan sunat masal yang kegiatan sunat masalnya sendiri rutin dilaksanakan tanggal setiap bulan Desember untuk memperingati berdirinya wisata Janti Park itu. Kemudian PLT Direktur BUMDes Jaya Janti Didik Setiawan menjelaskan bahwa sebenarnya total luas tanah kas desa yang bisa dimanfaatkan untuk gelaran wisata atau untuk pengembangan wisata di Desa Janti itu ada sekitar 4 hektar. Namun mereka atau pihak BUMDes baru mengelola separuhnya atau sekitar 2 hektar. Beliau menyebut bahwa kondisi tanah kas desa itu memang kurang produktif karena dangkal dan
ada juga tempat yang berlumpur sehingga kurang produktif. Makanya dari pihak desa dan BUMDes berinovasi untuk merubah kawasan tersebut atau memanfaatkan tanah kas desa tersebut untuk digunakan dipakai untuk wisata, yakni Jantipak. Didi menyebut bahwa wisata Jantipak ini sudah memiliki beberapa fasilitas, di antaranya ada sekitar 7 kolam renang dengan kedalaman mulai 30 sampai 40 cm dan yang paling dalam itu sekitar 180 cm atau 1,8 meter. Untuk fasilitas lain di sana juga ada wahana waterboom, resto, kolam renang terapi, dan dilengkapi juga dengan banyaknya kamar mandi. Kawasan wisata Jantipak ini menyasar atau segmentasinya untuk wisata air anak-anak. Jadi di sana banyak sekali spot-spot untuk wahana permainan air dan untuk foto. Untuk yang wahana permainan air ini, kalau yang membedakan dari wahana lain, mungkin ada satu tempat mesin untuk membuat busa, yang mana mesin itu bisa memproduksi busa sehingga seperti salju-salju seperti itu. Kemudian Didi menjelaskan juga bahwa uh, mesin itu dipasang itu sudah sejak awal wisata Jantipak ini beroperasi, karena ketika dibuka itu momennya bertepatan dengan liburan hari Natal, sehingga pihaknya menyediakan mesin itu agar masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke wilayah ke apa wisata Jantipak itu bisa merasakan sensasi seperti busa-busa seperti yang menyerupai salju seperti itulah. Kemudian Didi menjelaskan bahwa untuk setiap bulan wisata Jantipak ini rata-rata untuk jumlah kunjungannya bisa mencapai 20 sampai 30 ribu wisatawan. Kebanyakan adalah wisatawan anak-anak hingga remaja yang berasal dari wilayah Solo Raya, yaitu sekitar Kabupaten Solo, Kota Solo, dan Klaten, gitu, dan Semarang. Beliau menjelaskan bahwa untuk wisata Jantipak ini buka setiap hari mulai pukul 9 sampai pukul 4 sore hari. Dikatakan rata-rata kunjungan untuk per hari biasa itu sekitar 400 sampai 500 orang, sedangkan kunjungan ketika weekend itu bisa mencapai 3.000 pengunjung. Setiap tahun pihaknya juga menyalurkan dana pemberdayaan kepada masyarakat, yakni melewati kas RT, di mana setiap tahunnya untuk tahun kemarin mereka menyalurkan sekitar 13 juta per RT, yang mana di tempat tersebut ada sekitar 17 RT. Adapun untuk tiket masuk ke wahana air Jantipak ini cukup murah dan sangat ramah di kantong, karena untuk tiketnya hanya perlu membayar Rp5.000 saja untuk satu orang. Eh, itu mereka nanti bisa menikmati semua wahana. Pihak pengelola juga menyediakan penyewaan seperti tikar dan ban karet yang yang mana untuk jasa sewanya itu mulai dari harga 5.000 saja. Uh, Keberadaan dari wisata Jantipak dan pengelolaan BUMDes Jaya Janti ini juga mendapatkan apresiasi Tribuners dari Bupati Klaten Sri Mulyani saat gelaran sambang warga pada hari Rabu kemarin. Beliau mengapresiasi kesuksesan dari BUMDes Jaya Janti, Desa Janti dalam mengelola destinasi wisata tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa akan terus mendukung pengembangan kawasan wisata tersebut. Beliau juga meminta kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten untuk selalu memberikan pendampingan agar desa wisata Jantipak ini semakin menarik dan agar masyarakat atau warga yang berkunjung itu tidak mengalami kejenuhan. Beliau juga berpesan untuk kawasan wisata Jantipak agar selalu berbenah dan menghadirkan inovasi terbaru. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Dewi Rukmini wartawan Tribun Jogja atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.